Halo guys, balik lagi sama gue Maya Mai di My Daily Review. Video kali ini gue bakalan kasih reviewan mengenai tampon. Yap, ini adalah review jujur gue setelah gue memakai dan mencoba menggunakan tampon. Nanti di akhir video juga gue bakalan kasih tahu gimana cara memasang atau memakai si tampon ini sendiri. Nah, sebelum gue jelasin soal videonya, jangan lupa di like dan di subscribe videonya supaya gue terus-terusan bisa membuat video. Yap, langsung aja ke videonya. Gue bakalan ngebandingin antara kita menggunakan tampon dan kita menggunakan pads ya. Ini review gue saat gue menggunakan tampon. Yang pertama gue bahas mengenai resiko kebocoran. Kalau misalnya nih, gue nggak tahu kalau kalian kayak gimana, kalau gue pakai pads sih biasanya tuh kalau malam-malam gue suka deg-degan. Kenapa? Karena kayak takut gue punya darah tuh sampai ke belakang-belakang gitu loh. Jadi gue harus pakai pads yang panjangnya itu 42,5 cm dan itu susah banget dicari kalau di Indomaret. Itu kayak gue harus cari di section yang night dan itu biasanya cuma ada 1 atau 2 pads doang. Jadi gue harus ngeborong karena ini jarang ditemuin yang 42,5 cm. Karena kalau gue pakai yang 35 guys itu udah pasti bocor. Itu kayak gue geli banget. Nah kalau yang siang gue biasanya pakai yang biasa, dan tapi untuk sehari-hari gue biasanya pakai ini itu bisa diganti setiap gue buang air kecil. Jadi menurut gue ini agak sedikit merepotkan. Kenapa gue suka ganti saat buang air kecil? Karena gue suka geli gitu loh guys, kalau misalnya kita pipis terus kayak kita mesti pakai celana dalam lagi yang itunya sudah basah-basah karena darah gitu. Gue agak sedikit geli ya kan. Nah kalau kita menggunakan tampon, resiko itu semua diminimalisir. Kenapa? Karena kalau pakai tampon itu resiko bocor dan kawan-kawan tuh sangat-sangat kecil sekali untuk lo kayak kebanjiran malam-malam. Kenapa? Karena dia tipenya dia akan menghisap darah-darah lu sebelum darah itu keluar gitu. Jadi ditampung sebelum darah itu keluar. Jadi kalau untuk resiko bocor ini tuh sangat minim sekali. Bisa nggak bocor? Bisa kalau lu lama gantinya. Jadi kan dia juga punya ketahanan. Kalau misalnya lu udah deres-deres terus 6 jam lu nggak ganti, ya lu tolol aja gitu kan. Jadi kalau misalnya gue saranin sih kalau lu pakai ini lu mesti gantinya tuh sekitar 3-4 jam sekali kalau lagi deres-deresnya. Kalau bisa 2 jam sekali ya why not. Selanjutnya gue bakal bahas mengenai durasi kita mengganti si pads dan si tampon ini sendiri. Nah kalau si pads ini kan ya itu tadi, kalau gue gantinya setiap pipis. Kalau ini tuh gue gantinya kalau gue ngerasa sudah lumayan penuh aja. Jadi nanti dia bakal berasa guys kalau misalnya dia penuh tuh kan dia kan makin lama makin mengembang. Jadi kayak somehow lu ngerasa udah gak nyaman lagi karena udah terlalu besar. Jadi tuh udah ganti. Dan itu biasanya sekitar 2-3 jam sekali gue mesti ganti kalau lagi deres. Tapi kalau lagi gak deres lu bisa ganti sekitar 4-5 jam. Yang selanjutnya itu dari segi harga. Aduh, kalau dari segi harga ini sendiri ini sih agak nyesek guys. Lu tahu kan ini harganya murah banget kalau lu hitung satuan ya. Kalau hitung satuan ini harganya murah banget. Ini tuh kayak sekitar harganya 17.000 per 10. Kalau yang ini tuh harganya sekitar 20-30-an ribu per 10-nya gitu. Nah kalau kalau misalnya lu pakai tampon ini tuh menurut gue harganya pricey banget. Waktu itu gue beli di Bali di Circle K. Gue nggak tahu karena gue belinya di Circle K atau emang harganya segini. Cuma ini harganya 120 ribuan kalau nggak 140 ribuan. Yang pasti ini mahal banget sampai gue pun kaget belinya gitu. Nah ini isinya cuman 20. Lu bayangin dah tuh, berarti satunya isinya harganya 7.000. Sementara yang pads ini satunya harganya cuman 1.700, sekitar 2.000 sampai 3.000-an. Jadi untuk dari segi harga menurut gue ini jomplang banget. Kayak ini menurut gue harganya tuh pricey banget untuk lu pakai sehari-hari. Kalau lu anak sultan ya silahkan beli atau kayak gimana. Cuman ini menurut gue dari segi harga ini sangat-sangat lebih terjangkau sekali. Nah itu dia reviewannya. Sekarang gue bakal kasih tahu gimana cara menggunakan si tampon ini sendiri. Yap, gue bakal pertama buka dulu. Ini tuh bentuknya kayak gini guys. Sebenarnya nanti akan ada petunjuk pemakaiannya di kalian punya tempat ini. Cuman gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya menggunakannya. Yang pertama ini tuh bentuknya kayak gini tampon. Gimana nih? Yap,
ini tuh bentuknya begini. Tada. Yap. Kecil banget, cuman nggak nyampe sekelingking gua tuh, gedean kelingking gua daripada tamponnya gitu. Nanti lu sebenarnya pakai tinggal buka aja bagian bagian sininya. Ini lu buka, kayak lu tinggal kletekin, set. Lu tinggal buka bagian terus tarik atas, tarik bawah dulu. Terus ini, nah lu buka, ini bentuknya seperti ini. Ini kalau udah gue pakai begini sih, better lu jangan pakai lagi, langsung buang aja. Nah ini nanti di atasnya itu ada tali kayak tali lilin gitu. Nah ini lu lintir-lintir, lu ambil, yap. Lu ambil ini, nah lu ambil bolongnya ini nih. Nah bentuknya nanti kayak begini. Tada. Nah itu tuh kayak cotton, kayak bentuknya tuh kayak kapas guys. Ini tuh bentuknya kayak kapas yang agak keras gitu. Ya, ini lu pastiin dulu bentuknya ada di sini ya. Ini tangan lu ada di sini. Ini jangan sampai lepas nih. Jadi biasanya gue masukinnya kayak begini. Gue siapin. Nah, biasa gue pegang ininya pakai tangan gue begini. Kayak gini, terserah lu mau pegang, lu mau kayak gimana. Nah, anggap aja ini tuh Miss V ya. Lo. Nah, kalau cara masukin ya, kenapa gue pakai ini? Karena nanti bakal buat dorong. Ini tangan lo yang ini tuh bakal buat dorong masuk si tampon ini sendiri. Jadi pertama, ini karena ini Miss V lo jangan lupa masukin ke tangan. Terus ini lu cari lubang vagina lu gimana. Jadi ada perbedaan guys antara lubang vagina sama lubang kencing. Jangan lu masukin ke lubang kencing, itu sakit banget, kecil soalnya ya kan. Lu masukin ke lubang vagina lu. Emang agak sedikit mengerikan, cuman percayalah ini tidak semengerikan apa yang kalian pikirkan ya kan. Jadi kalian tinggal taruh ini Miss V kalian. Ini kalau ini misalnya sudah masuk, kalian pertama raba dulu guys pakai kalian punya jari di mana lubangnya. Terus kalian masukin. Ini setelah kalian yakin lubangnya di mana, kalian taruh posisinya di mana. Terus nanti kan dia bakalan susah nih masuknya nih. Yang paling penting adalah kalau kalian tuh harus relax. Karena kalau nggak relax, stres, dia bakalan sakit guys. Karena kayak somehow dia nggak bisa fleksibel. Jadi lu harus percaya sama diri lu kalau itu lubang fleksibel banget sampai bisa keluar kepala bayi ya kan. Apalagi segini doang. Nah ini lu masukin, tinggal lu masukin aja nih sampai dalam, sampai lu ngerasa udah nggak pakai lagi dan ngerasa ini tempatnya udah enak gitu lu, sampai nggak keluar. Kalau gue saranin lu tuh agak masuk sampai jari lu juga ikutan masuk. Nah nanti ini tuh lu lepas nih. Nanti ini tuh bakalan emang ngondoy celana dalam lu, tapi percayalah itu nggak bakal ada rasanya karena ini tipis banget. Jadi lu kayak ngerasa ada benang aja, tapi nggak bakal kerasa sama sekali kok. Tapi intinya ini bakalan ngondoy gitu. Kenapa? Karena nanti pas udah selesai, misalnya udah 2-3 jam lu pingin keluarin, lu tinggal ambil ininya, terserah lu mau kayak gimana, lu pelintir kayak begini atau lu ambil lagi kayak tadi yang kayak gini ya, lu tinggal kayak giniin. Terus ini cara ngeluarinnya, lu tinggal keluarin lagi, tinggal kayak lu pop gitu. Kalau misalnya agak keras, lu tinggal agak cubit sedikit gini, terus kayak tinggal lu bantuin. Nah ini nanti dia nggak bakalan jadi sebesar yang lo bayangin. Dia cuma misalnya sekarang segini, ntar dia cuma lebih besar sedikit aja gitu. Isinya darah-darah lu, agak sedikit menggelikan tapi lebih tidak menggelikan daripada lu pakai pads ya kan. Nah begitu cara menggunakan si tampon ini sendiri. Apakah ini sakit? Menurut gua ini lebih sakit daripada lu pakai menstrual cup. Padahal menstrual cup kan bentuknya gede ya, tapi entah kenapa ini jauh lebih sakit padahal ini tuh kecil banget. Ini tuh kayak lebih kecil daripada jari guys. Tapi menurut gue ini lebih sakit daripada menstrual cup. Dan apakah ini efektif? Dan menurut gue ini efektif. Lo pakai ini lo bisa berenang guys. Jadi lo nggak usah takut lo lagi ngejebur terus darah lo kemana-mana. Tenang aja, ini dia akan menahan lo punya darah, jadi dia nggak akan keluar. Jadi lo bebas untuk berenang dan lo bebas, nggak ada tuh yang pakai pads, jadi nggak tebel-tebel banget, jadi nggak berat itu kalau lo punya Miss V. Jadi menurut gue ini
Kalau untuk kalian coba-coba sih boleh banget. Kalau gue sih anaknya menstrual cup banget, cuman ini gue kasih tahu kalian rasanya menggunakan tampon tuh kayak gimana. Nah pasti diantara kalian bakal nanya, Kak atau Mai, kalau gue perawan gue bisa nggak pakai tampon? Guys, mohon maaf, ini kecilnya cuma segini guys. Kalau misalnya ada laki yang penisnya sekecil ini bisa masuk ke tempat lu sih, wassalam ya, mungkin lu sekecil ini kali. Ini kecil banget, menurut gue sih keperawan lu nggak bakal hancur cuman gara-gara dimasukin alat atau benda sekecil ini ya, menurut gue. Tapi lagi-lagi sebenarnya keperawan itu ada di mindset, bukan ada di apa yang lu masukin ke dalam vagina lu. Ini kan masalahnya kapas, masa perawan lu hilang diambil kapas ya kan? Pikir aja sendiri. Begitu, itu dia reviewan gue mengenai tampon. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai tampon ini, silahkan komen di bawah, atau kalian bisa kasih kalian punya kesan-kesan kalian, atau kalian ada pertanyaan apapun itu, kalian bisa taruh di komen supaya gue bisa jawab, atau gue juga bisa tahu reaksi kalian menggunakan tampon ini kayak gimana. Oke, itu dia videonya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe videonya. Oke, dadah, semoga bermanfaat.